pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih. Semoga Anda dalam keadaan sehat ya, tanpa kurang apapun. Kita sudah masuk ke pertemuan 4 ini. Kita akan membahas tentang proses ID, seperti itu ya, proses ID. Betul nggak? Sesuai itu ya, sesuai apa? Sesuai rencana pembelajarannya. Kemarin saya belum ngasih tugas ya, yang pertemuan kemarin ya. Lupa saya. Belum ya? Belum, Pak. Oh, iya. Ya, intinya nanti itu aja dipantau aja di LMS ya. Karena kita walaupun kita fleksibel tapi kita punya waktu lah seperti itu. Waktu untuk di manage. Saya pun kalau misalnya memberikan tugas nggak 1 menit jadi enggak seperti itu. Ada suatu toleransinya lah seperti itu. Berarti belum ya kemarin ya. Saya lupa. Oke, baik, di pertemuan 4 ini kalau nggak salah kita membahas tentang proses IT seperti itu. Saya mohon izin share screen. Masuk ya. Nah, ini apa ya? Ini ya, betul ya. Sekarang kita udah 5 ya. 5 atau 4 sih? 5 kan, bener kan ya? Iya, Pak. 5 ya, ini betul ya. Kemarin kan sudah tuh user and group. Kita memanage user, mendelete, meng-add, mengklasifikasikan ya kan. Sekarang kita ke manajemen ataupun kontrol dan proses IT seperti itu. PID itulah identik proses IT ya. Jadi proses di sistem itu kan banyak sekali aktivitas-aktivitas proses-prosesnya kan. Nah, maka dari itu dia diberikan identitas seperti itu. Ya ibarat kata seperti kalian lah. Kalian masuk ke kampus ya kan. Itu kan pasti ada NIM-nya kan sebagai identitas. Oh, Anda angkatan berapa itu kan, angkatan berapa, terus urutan mahasiswa keberapa seperti itu kan. Nah, itu kan semacam identitas. Di proses sistem pun sama, saking banyaknya harus diberikan identitas berupa nomor-nomor ataupun identitasnya itu. Nah, mungkin sebagai contohnya kalau di Windows itu Anda lihat di sini. Nah, kelihatan nggak nih sharing saya nih? Kelihatan, Pak. Mana ya? Nah, di sini. Nah, kalau di Windows seperti ini ya, banyak sekali proses-prosesnya ya. Ada misal ya apapun itu, entah jenis ekstensinya, .exe ataupun apapun ya, sebagian besar sih dia ekstensinya adalah .exe ya kalau di Windows ya, seperti itu ya. .exe seperti itu kan. Nah, di sini dia ada statusnya. Ada namanya, ada statusnya kan. Ada namanya dan ada statusnya nih. Namanya apa, kemudian PID-nya, press ID-nya sekian, 3024 dan sampai bawah ini. Dan statusnya gimana? Running atau lagi suspend kayak gitu kan. Nah, kemudian siapa yang memiliki sistem ataupun si itunya ya, dia yang memiliki siapa sistemnya ataupun laptopnya si user laptopnya ini gitu. Nah, kemudian resource dari CPU dia pun kelihatan berapa gitu kan, memori yang kemakan pun kelihatan gitu kan. Nah, kemudian ini ada USC virtualisasinya dia juga kelihatan kayak gitu. Itu identitas dari proses suatu sistem. Kalau kita ngomongin tentang Windows, tinggal dilihat di task manajernya kan kayak gitu. Nah, sekarang kita kan platformnya adalah open source ya, Linux ya. Jadi mungkin Anda bisa melihat di Nah, di sini di pembelajaran Nah, di pembelajaran administrasi sistem Linux ya, ada di LMS. Tinggal Anda diklik aja di ininya, referensinya. Ini mengontrol dan memonitoring proses seperti itu. Nah, seperti tadi kita sudah membahas tentang prosesnya.
Kemudian ada beberapa komennya. Yang pertama adalah PS. Utilitas PS ini untuk melihat proses apa saja yang sedang dijalankan oleh sistem. Nah, untuk melihatnya bisa PS min help, nanti seperti apa munculnya. Kita lihat di di Ubuntu-nya ya. Ups. Oke. Kita lihat PS ya, seperti apa gitu. Kemudian kalau mau lihat lebih detail lagi, PS main aux. Option yang umum digunakan adalah main aux. Z sama X sebelahan. Nah, ini dia. Si PS ini fungsinya buat apa? GPS digunakan untuk melihat proses apa saja yang dijalankan oleh sistem itu ya, PS. Itu. Nah, nanti akan muncul beberapa beberapa informasi-informasi seperti ini. Nah, ini dia PID-nya kan. Siapa usernya, kemudian ada CPU-nya, memorinya dan sebagainya gitu kan, ada start time-nya gitu kan. Nah, sama seperti tadi kalau kita dilihat di Task Manager. Nah, kalau Task Manager-nya Linux dia ada di PS min AUX begitu ya. Jadi itu Task Manager-nya pada Linux seperti itu. Nah, kemudian kita bisa melihat apa saja. Ini ada keterangannya kan, user, pemiliknya, kemudian PID, proses ID-nya ya, kemudian persen dari CPU-nya, dan sampai informasi sampai waktu dan saat proses dijalankan dan halaman proses dijalankan. Dan bisa di sinilah seperti itu. Itu kita berbicara tentang Task Manager pada Linux seperti itu ya. Oke, kemudian yang perlu Anda ketahui lagi, ada yang namanya top. Nah, utilitas ini fungsinya sama seperti PS, hanya saja top lebih aktual karena setelah kita eksekusi akan update proses yang dijalankan secara berkala. Dan si top ini lebih spesifik dan menjelaskan keadaan sistemnya. Kelemahannya adalah ini lebih memakan banyak memori. Karena apa? Si top itu sifatnya adalah dinamis. Seperti itu. Kita coba hanya lihat ya di sini. Nah, kita lihat top. Nah, ini informasinya sangat detail sekali nih dari CPU, kemudian prosesnya, kemudian PID-nya juga kelihatan, memori RAM-nya, tapi dia sifatnya adalah dinamis bergerak. Nah, ini kan Anda bergerak nih. Beda halnya dengan PS, dia adalah diam aja, nggak dinamis. Jadi intinya sama kayak CPS, dia menampilkan informasi sistem dan aktivitas pada sistem itu lagi apa, kayak gitu. Nah, kita akan melihat, kita bisa melihat dari ID identitasnya, kemudian resource memorinya berapa, resource yang dipakai CPU-nya adalah berapa, kelihatan semuanya seperti itu. Oke. Nah, kemudian kan biasanya kalau kita di Windows itu kan sering kita melihat proses-proses yang tidak penting ya, ataupun ingin melihat intinya kita ingin membuang proses-proses yang tidak diperlukan, bukan membuang, saya men-shutdown ataupun meng-kill, nah, gitu. Kalau misal di Windows kan tinggal klik kanan saja ya, klik kanan end task gitu kan. Nah, otomatis nanti akan mati ataupun servisnya akan berhenti seperti itu kan. Nah, kalau di Linux tidak serta-merta klik kanan tuh enggak. Kalau di Linux kita punya perintah namanya adalah kill seperti itu ya. Nah, untuk melihat apa proses yang di kill ya kita harus jeli. Ini proses ini miliknya siapa, ini proses ini miliknya siapa, kita harus jeli ya, sama halnya dengan di Windows ini.
ini si Firefox ini punyanya siapa, kemudian Fox Reader ini punya siapa, kita harus jeli. Kalau enggak ada proses-proses tertentu yang sifatnya penting, Anda kill ya, atau sistemnya akan berhenti ataupun shutdown gitu kan. Nah, kalau misalnya di sini kita akan melihat kita mau ngeping ya, ping Google deh. Kita lagi ngeping Google, dia ada di background kan kerja, dia lagi proses seperti itu. Nah, kemudian kita lihat aktivitasnya. Kelihatan nggak nih? Ini kan terlalu banyak ya, terlalu banyak. Nah, kita grab saja, grab ping. Nah, jadi dari informasi sekian banyaknya, dengan informasi sekian banyak dari komen PS main aux gitu kan, ini banyak sekali informasi proses yang sedang terjadi di sistem kita kan. Nah, saya ingin mengambil salah satu prosesnya aja. Nah, biar kelihatan enak, saya akan mengambil proses ping saja. Nah, kita menjalankan perintah PSAOX, kemudian grab, tanda apa nih, tanda garis lurus ya, kemudian grab ping. Nah, dia langsung spesifik. Nah, dia langsung spesifik seperti itu ya. Di sini ada beberapa ID. Ini yang punya Bongga 20, kemudian ini PID-nya 930, 17867, 17871 seperti itu. Kemudian ini apa 000 apa sih? Yang apa? CPU-nya ya. Penggunaan CPU itu dan lain sebagainya. Dan ini detailnya. Nah, kita akan coba mengkill dari proses ping google.com yang dimana prosesnya masih berjalan kan, nih kan masih berjalan nih. Kita akan coba kill, biar kalian di sini kill langsung ID-nya. Nah, enter. Nah, dia berhenti kan? Nah, seperti itu. Jadi kita tidak serta-merta klik kanan, N nggak bisa. Kita harus kombinasikan dengan komen. Komennya adalah kill, kemudian PID-nya seperti itu. Loh, di sini ping PID kok banyak sekali ya. Nah, di sini kita lihat yang sedang prosesnya ataupun yang kita kan tujuannya ingin mematikan ini kan, ingin mematikan gerakan ini kan. Jadi kan terus menerus gitu kan. Nah, kegiatan terus menerus itu kan berasal dari komen apa sih? Dari komen ini kan ping.google.com. Nah, berarti tujuan kita kan memberhentikan ataupun men-stop dari aktivitas ping.google.com. Nah, di sini kan. Nah, berarti si ping.google.com itu punya identitas berapa? Nah, ID-nya adalah 17867. Nah, saya ingin mencoba untuk memberhentikan hingga kombinasi yang perlu saya tuliskan adalah kill dan PID-nya seperti itu. Nah, kemudian hasilnya adalah proses dari ping.google.com itu akan berhenti ataupun terminated kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi hari ini kita belajar tentang task manager dari Linux seperti itu, proses-prosesnya. Nah, kita sebagai sistem administrator harus tahu sehingga ada sesuatu proses yang asing ataupun proses yang tidak asing lah, artinya oh ini kok ada aktivitas yang aneh nih, tidak semestinya. Nah, kita bisa menstopnya dengan cara kill seperti itu. Nah, biasanya kalau saya di Windows ya, karena saya seringnya di Windows, biasanya kan dulu ada virus gitu kan. Nah, si virus Windows itu dia mematikan fungsi dari task manager ataupun kita tidak bisa mengakses dari task manager gitu kan. Karena apa? Disitulah nyawanya virus. Nyawanya virus dalam artian tuh rumahnya lah. Nah, kalau kita udah melihat sedikit anomali dari nama-nama ini, kemudian ada keanehan di sistem kita. Nah, untuk menghilangkan, katakanlah itu virus, untuk menghilangkan virus itu tinggal diklik kanan, selesai, entax gitu kan.
Nah, itu biasanya digunakan. Namun si pembuat virus itu biasanya akan mendisable ataupun tidak akan dibuka prosesnya ke arah yang pertama adalah task manager, kemudian regedit ya, biasanya kan regedit ini regedit itu buat registrasi. Nah, ini sistem di Windows kita bisa mengotak-atik sistemnya seperti itu. Dan regedit, task manager, terus ke akses CMD. Ini biasanya kita kalau Windows R itu kan muncul kan CMD gituan kan. Nah, biasanya si virus itu mematikan fitur ini. Karena apa? Biar hidupnya bertahan lama gitu kan. Nah, itulah kelemahan dari Windows seperti itu. Karena di sini kita bisa mengotak-atik. Ini kita bisa mengotak-atik ini, mau dari tampilan apa, tampilan itu ya bisa semuanya di sini kita otak-atik seperti itu. Nah, begitulah sistem celah dari Windows. Tapi kalau di Linux, nah orang apa ini kan teks-teks gitu kan orang nggak bisa menerka-nerka. Nah, tapi di sini kita bisa melihat aktivitas-aktivitas, misal ada suatu penyusup, gitu kan, penyusup dalam artian port dari jaringan kita terbuka kayak gitu kan. Kita kan bisa melihat tuh port ini kebuka, terus aktivitasnya tuh tinggi sekali gitu kan. Nah, ada apa ini? Nah, siapa tahu ada yang menyusup melalui port jaringan kita, entah dari SSH-nya ataupun dari telnetnya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, karena ini mesin kita sederhana dalam artian menggunakan virtual mesin, jadi prosesnya pun yang ditampilkan sangat sederhana sekali seperti ini. Prosesnya ya sangat simpel sekali kalau misalnya kita benar menggunakan server beneran. Nah, itu kan kelihatan semua itu aktivitasnya seperti itu. Nah, biasanya kalau di sini kakak kelas Anda kalau sedang mengerjakan tugas akhir ya, biasanya kan melihat dari kinerja server kan, terutama di sisi pemakaian CPU dan memori jika dalam keadaan tertentu. Misal gini, ada salah satu contoh tugas akhir membahas tentang keamanan. Nah, jadi bagaimana si sistem itu kondisi pada saat belum diserang dan pada saat ada serangan kayak gitu kan. Nah, itu resource CPU dan memori yang digunakan itu pasti beda sekali dalam artian pada saat si servernya itu kena serangan, dia kerjanya lebih keras seperti itu kan, ataupun ada sesuatu proses-proses yang harus diselesaikan. Nah, biasanya kakak kelas Anda itu melihat prosesnya itu dengan top ini tadi seperti itu. Kemudian dilihat prosesnya sampai berapa persen ataupun titik tertentu. Nah, setelah itu baru dianalisa seperti itu. Jadi ya semacam kita melihat dari kinerja dari CPU dan memori di suatu sistem dengan kondisi tertentu. Nah, misal kayak contohnya tadi diserang ataupun kondisinya tidak diserang. Misal seperti itu ya, itu contohnya untuk aplikasi dari top itu sendiri ataupun task manager dari sistem Linux seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak?